Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina nabina rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan mengawali pembahasan hadis yang ke-15 ini, dan kita masih mempelajari dan membaca mentelaah faidah-faidah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian di antara faidah yang selanjutnya adalah anna du'atal khairi hum awlan nasi bil birril walidain, bahwasanya para penyeru kebaikan, para duat, para da'i, dan siapapun yang sudah mengetahui kebenaran, sudah mengetahui tentang pelajaran ini, dan mereka adalah orang-orang yang sering menyebarkan kebaikan, hendaknya mereka adalah orang yang paling terdepan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Yang sudah mengaji, yang sudah belajar, hendaknya dia adalah orang yang paling terdepan, yang paling utama, mencontohkan kepada yang lainnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Wa qad kana afdalud du'atil khairi humul anbiya alaihi salatu wassalam barina biwalidayhim. Dan telah ada contoh atau sebaik-baik dai, yaitu para nabi, bagaimana mereka itu mencontohkan berbakti mereka kepada kedua orang tua mereka. Taratan bidu'ai lahum, terkadang dengan cara mendoakan kebaikan untuk orang tua. Jangan lupa kita doakan, dan hendaknya tidak boleh lupa kita selalu mendoakan orang tua kita, ya, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW atau doa-doa yang lain, atau doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doakan dalam sujud kita, di akhir salat kita, doakan untuk kedua orang tua, ya. Kaum Nuhi alaihi salam, sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Qur'an disebutkan rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Ya. Wa taratan bi du'ai ila sabilil huda. Dan di antara bakti kita kepada kedua orang tua adalah dengan mengajak mereka untuk mengenal sunnah. Kalau yang orang tuanya masih kafir, diajak untuk masuk Islam. Kalau orang tuanya yang belum mengenal sunnah, maka diajak untuk mengenal sunnah. Kalau orang tuanya masih terkubang dalam masalah kesyirikan, diajak untuk bertauhid. Kalau orang tuanya masih pelaku bid'ah, maka diajak untuk meninggalkan bid'ah dan mengenal sunnah. Ini termasuk bentuk bakti yang mulia, yaitu mengajak mereka untuk mengenal agama yang benar. Karena berbakti itu bukan hanya sekedar memberikan materi, ya, tapi juga mendakwahkan mereka, termasuk juga bakti yang besar. Kita sudah mengenal sunnah, alhamdulillah, maka yang paling pertama yang berhak untuk mendapatkan dakwah kita adalah orang tua sebelum yang lain. Ya. Ka khabari Ibrahim alaihi salam ma'a walidihi, sebagaimana Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada orang tuanya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku yang tercinta, panggilannya dengan panggilan sayang, abati, ya. Lima ta'budu ma la yasma'u, kenapa engkau menyembah kepada zat yang tidak mendengar, wala yubsiru, zat yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, zat yang tidak bisa menolongmu sedikit pun. Ya, dakwah orang tua. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang belum pernah kau dapati.
maka ikutilah aku akan memberikan petunjuk kepadamu dengan jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahku jangan kau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiya, sesungguhnya syaitan itu kepada Allah Sang Rahman dia berbuat maksiat. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, wahai ayahku sesungguhnya aku takut engkau akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan menjadi teman bagi syaitan. Ya, ini bakti seorang anak kepada orang tua salah satunya adalah mendakwahi mereka. Anak mana yang tidak bahagia ketika melihat orang tuanya sudah mengenal sunnah, dan itu prestasi yang luar biasa, prestasi yang besar, yaitu menyelamatkan orang tua dari kesyirikan menuju tauhid, menyelamatkan orang tua dari kubangan bid'ah menuju sunnah. Itu prestasi yang luar biasa. Ya, kita berusaha sebagai seorang anak, berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, meskipun hidayah itu dari tangan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah kita tinggalkan dakwah kepada mereka. Setiap kali kita berkunjung, ucapkan atau selipkan kata-kata nasihat yang tidak menyakiti hatinya dengan ucapan yang paling lembut dan bahasa yang paling sopan. Kemudian, atau kalau kita mau lihat bagaimana Nabi SAW juga termasuk orang yang paling berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua Nabi sudah meninggal dunia, tapi ada yang menjadikan sebagai pengganti orang tuanya, yaitu paman Nabi SAW, Abu Thalib. Wa huwa fi maqamin abihi, yang mana Abu Thalib itu pamannya yang menggantikan kedudukan ayahnya. Faqad kana yad'u ilal Islam. Nabi SAW terus berdakwah menyeru Abu Thalib untuk masuk Islam, sampai Abu Thalib itu berbaring di ranjangnya, datang sakatul maut kepadanya. Lalu Abu Thalib Rasulullah mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatun asyhadu laka biha indallah, satu kalimat yang aku bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ini, ya, sebab kalau udah kita belajar ilmu, kita tugas kita adalah dakwahkan kepada orang tua kita. Kalau kita misalnya melihat orang tua kita masih banyak melakukan kemaksiatan, kita dakwahi pelan-pelan. Dan hati-hati dengan berbicara dengan orang tua. Jangan sampai kita mentang-mentang sudah tinggi gelarnya, lalu kita merasa hebat, jadi kita pulang-pulang langsung berdakwah seperti dengan orang lain. Ini salah. Ya, bagaimanapun kedudukan kita di masyarakat, bagaimanapun tingginya kita, gelar kita, ketika kita pulang ke rumah, kita hanyalah seorang anak. Anak, meskipun kita sudah beranak, tapi kita anak bagi mereka. Ya, jadi harus betul-betul menjaga kata-kata, pandai mengolah kata-kata supaya orang tua tidak tersakiti. Ya. Jadi inilah seorang anak kepada orang tua mengatakan ya ammi, atau kalau ada orang meninggal ibunya ya ummi, ya ibu atau ya bunda. Qul la ilaha illallah, katakanlah la ilallah, satu kalimat yang aku bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibimbing sampai meninggal dunia. Kemudian waqala Muhammad ibn Munkadir, salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Munkadir, dia mengatakan bata akhi Umar yusolli, ada saudaraku yang bernama Umar, dia sholat malam, bangun pada malam hari sholat malam. Wabittu agmizu rijla ummi, sementara aku bermalam juga tapi memijiti kaki ibuku. Sementara saudaraku yang bernama Umar, dia sholat malam, sementara aku sedang memijiti kaki ibuku. Lalu dia mengatakan wa ma uhibbu anna lailati bi lailatihi, maka aku tidak ingin malam-malamku ini digantikan oleh malam-malamnya Umar. Apa maksudnya?
dia menganggap bahwasanya memijiti kaki ibunya atau ayahnya itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat malam. Karena berbakti kepada kedua orang tua kewajiban, sementara sholat adalah termasuk bagian daripada sunnah yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Sekali-kali antum yang masih punya orang tua, pijiti orang tua, ya, pegang kakinya, pegang tangannya. Apa terasa antum itu? Bukan daging yang dipegang, tulang, tinggal kulit dengan tulang karena kurus dimakan usia. Itu orang tua kita bergetar, ya. Kalau kita ingat badan kita sehat, kita pijat orang tua kita sambil memikirkan dia capek itu gara-gara siapa? Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Dia bekerja siang malam untuk siapa? Untuk kita. Ketika kita sakit itu bagaimana pusingnya orang tua, rela tidak tidur semalaman untuk kita tidur nyenyak, cari obat ke sana kemari untuk kesembuhan kita. Itu orang tua kita, ya. Maka jangan pernah kita merasa sudah hebat, ya, dan kita merasa sudah bisa membalas bakti orang tua, tidak, ya. Kemudian waqala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala, dia mengatakan, amma ba'd fa inni ra'aitu syabibata min ahli zamanina la yaltafiduna illa birril walidain. Aku melihat, ya, sebagian pemuda di zaman kami, zamannya Imam Ibnu Qayyim di tahun keberapa Hijriah itu sudah mengatakan bahwasanya sudah banyak pemuda-pemuda yang tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Itu zaman dulu sekali. Bagaimana dengan sekarang? Ya, sudah jauh lebih mengerikan. Wala yaruna laziman luzumul ad-din yarfa'una aswatahum 'alal aba' wal ummahat. Mereka terkadang mengangkat suara-suaranya ketika berbicara kepada ayah dan ibunya, ya. Wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atuhum minal wajibat. Mereka seakan-akan mengatakan atau meyakini bahwasanya berbakti kepada orang tua itu bukan kewajiban, padahal itu kewajiban. Wa yaqta'una al-arham allati amara Allahu biwusuliha fi dzikri. Dan terkadang mereka itu memutus tali silaturahim, tidak mau kunjung lagi, ya, tidak mau menelpon, tidak mau menanya kabar. Kalau kita kehilangan kawan kita atau teman kita jauh, sering-sering kita telepon. Tapi giliran orang tua kita jauh, jarang kita telepon, ya. Kemudian waliya'lamal baru bil walidain annahu mahma balighu fi birrihima lam yafi bi syukrihima. Ketahuilah, bagaimanapun Anda berbakti kepada orang tua, tidak bisa membalas kebaikan jasa mereka semuanya, ya. Bagaimanapun kita itu berbakti kepada kedua orang tua, tidak bisa membalas jasa-jasa mereka. An Zur'ah bin Ibrahim ana rajulan ata Umar, ada seorang yang bernama Zur'ah bin Ibrahim datang seseorang kepada Umar radhiyallahu taala anhu, khalifah yang kedua. Dia mengatakan, inni li umman balagha bihal kibar. Wahai Umar, aku punya ibu yang mana umurnya sudah tua. Wa innaha la taqdi hajataha illa wa dhahri matiyatan laha. Sesungguhnya aku itu selalu membantunya, ya. Terus apa kebutuhannya saya penuhi. Uwadduha wa asrifu wajhi anha. Pokoknya semua yang diinginkan aku penuhi. Pertanyaannya, fahal adaitu haqqaha, apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu saya tadi? Apa jawaban Umar? Qala la, tidak. Kau belum bisa membalas jasanya. Kenapa? Orang terus bertanya, alaysa qad hamaltuha ala dhuhri wa habastu nafsi 'alaiha. Kenapa saya tidak bisa membalas jasa ibu saya? Bukankah saya itu selalu mengurusi dia dan saya itu enggak bisa kemana-mana sebab saya mengurusi dia. Nah, bayangkan, ini orang yang sedang mengurusi ibunya saja itu dikatakan belum bisa membalas baktinya, jasanya kepada orang tua. Bagaimana orang yang tidak pernah mengurusi orang tuanya? Ya.
Faqala Umar, maka Umar mengatakan, innaha kanat tasna'u dzalika bika wa hiya tatamanna bika baqa'aka wa anta tatamanna firaqaka. Kenapa engkau belum bisa membalas jasa ibumu meskipun engkau itu mengurusinya, menggendongnya, ya mengasuhnya, memenuhi kebutuhannya? Kenapa? Karena dahulu ketika ibumu mengurusimu itu berharap engkau itu akan tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang besar, sementara engkau itu mengurusi ibumu sekarang, engkau berharap ya agar ibumu itu cepat meninggal dunia. Ya. Ini perbedaan kita seorang anak dengan orang tua. Sangat jauh berbanding terbalik. Ya, harapan dan cita-cita orang tua dengan anak. Orang tua itu mengurusi kita dahulu itu tujuannya agar kita besar, sehat, tersenyum, gembira. Tapi sekarang kita mengurusi orang tua sambil menunggu kapan dia meninggal. Ya. Baik, yang selanjutnya. Wa jaa rajulun ila Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Datang seorang kepada Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kalau tadi kepada ayahnya, sekarang datang kepada anaknya. Faqala, dia mengatakan, hamaltu ummi ala raqabati min Khurasani hatta qadaitu bihal manasik. Aku menggendong ibuku di atas leherku dari Khurasan ke Mekah untuk mengadakan umrah ataupun haji. Atarani jazaituha, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan dan jasa kedua orang tua ibuku tadi? Dia mengatakan, la, tidak, sekali-kali tidak. Wala talqatan min talqatiha, satu jeritan dari ketika dia mengeluarkanmu dari rahimnya tidak bisa kau balas. Ya, maka kita ini jangan sok, jangan sombong, jangan merasa hebat sudah bisa membalas. Orang yang berbakti mengurusi orang tuanya sebegitunya, digendongnya, dimandikannya, ya, bahkan ini dari Khurasan menuju Mekah untuk haji atau umrah, jauh, digendong, itu dikatakan belum bisa membalas. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah membalas atau tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya? Ya, maka sungguh sangat disayangkan sekali. Baik. Maka di antara berbakti kepada orang tua adalah juga kita sebutkan di sini, wa birruhum yakunu bi ta'atihi ma fi ma ya'murani ma lam yakun mahdur. Dan di antara cara berbakti kepada orang tua adalah dengan mentaati keduanya selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, mentaati kedua orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat. Wa taqdimu amrihima ala fi'lin nafilah wal istinabi lima nahya anhu, yaitu mendahulukan urusan mereka daripada amalan-amalan yang sunnah sifatnya, ya, dan meninggalkan larang-larangan mereka. Wal infaqu alaihima, berinfak, memberi, ya, jangan pelit. Kalau kita sudah punya penghasilan besar, ya, jangan pelit. Apalagi kalau orang tua minta, kasih, minta beli rumah, kasih. Ini kan enggak sebaliknya. Kadang orang tuanya hutang sama anaknya. Astagfirullahaladzim. Ada orang anak seperti itu, ada. Orang tuanya hutang kepada anaknya. Padahal ada seorang yang mengeluhkan kepada Nabi SAW, ayahku telah mengambil hartaku. Ya, mengadu kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Nah, sekarang kok ada terdengar anak menghutangkan, atau ibu atau ayah berhutang kepada anaknya, sementara jasanya orang tua itu kalau dia mau balas pun tidak bisa membalasnya. Ya, berinfak, beri. Kalau kita berkunjung, bawa oleh-oleh. Ya, tahadu, saling memberi akan saling tumbuh rasa kasih sayang. Ya, wa tawakhi li syahwatiha, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, wa mubalaghati fi khidmatiha, bersungguh-sungguh untuk, ya, berkhidmah, membantunya,
wasti'malil adab wal haibah lahuma, betul-betul menerapkan adab ya kepada keduanya ketika berbicara, memandangnya, duduknya dan seterusnya, itu harus beradab dengan keduanya. Fala yarfa'ul waladu sautahu, jangan sekali-kali seorang anak itu mengangkat suara kepada kedua orang tua. Wala yahdaku ilaihima, jangan pernah rasa hikat ya, dengki dan seterusnya kepada kedua orang tua. Wala yad'uhuma biismihima, dan jangan juga sekali-kali memanggil dengan namanya. Termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak itu memanggil namanya ya. Wa yamsi wara'ahuma, dan berjalan di belakangnya. Jadi kalau kita berjalan dengan orang tua, di belakangnya, bukan di depannya. Wa yasbir ala ma yakrahu mimma yasduru minhuma, ini yang paling berat, yaitu kita bersabar atas sesuatu yang kita benci, yang kita tidak sukai dari perbuatan mereka. Terkadang orang tua itu aneh-aneh ngomongnya ya, tidak nyambung dengan kita harus bersabar. Permintaannya pun terkadang aneh-aneh, kita harus bersabar ya dari mereka semua ya. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Dan juga di antara disebutkan bahwa di antara bakti seorang anak kepada orang tua adalah mendakwahkan kedua orang tuanya, seperti kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang ibunya yang masih musyrik, yang masih kafir ya. Ceritakan di sini dalam hadis sahih Muslim, Abu Hurairah pernah mendakwahi ibunya untuk masuk Islam. Justru apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ibunya mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki Rasulullah. Maka pergilah Abu Hurairah kepada Rasulullah menceritakan dan sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu adu ummi ilal Islam fata'ba alayya fada'utuha al-yawm fa'asma'atni fika ma akrahu fada'ullaha ayyahdi'a ummi Abu Hurairah. Wahai Rasulullah, aku berdakwah kepada ibuku mengajak masuk Islam, ternyata dia malah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan ya, mencacimu. Maka aku mohon wahai Rasulullah, doakan ibu saya untuk masuk Islam. Didoakan sama Nabi SAW masuk Islam. Kemudian dia pulang dengan bergembira karena telah didoakan oleh Nabi. Sampai depan rumah, ibunya mendengar kepulangan Abu Hurairah, lalu mengatakan, maka kayak Abu Hurairah, kau di situ aja, jangan masuk. Lalu terdengar ibunya sedang mandi, kemudian keluar memakai hijabnya, memakai bajunya, selalu mengatakan, ya Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, ya saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Berbahagia. Nah, ini tugas seorang anak ya, mendoakan juga berdakwah, mendakwahi mereka. Ya. Dan masih banyak lagi kisah bagaimana ya seorang anak berbakti kepada orang tua seperti sahabat yang terbaik, yaitu siapa? Tabi'in yang terbaik. Nabi mengatakan khairut tabi'ina yusamma Uwais al-Qarni. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Ya. Dia hidup di zaman Nabi, cuma tidak bertemu dengan Nabi. Tinggal di kota Yaman. Sangat ingin sekali bertemu dengan Nabi. Tapi karena ibunya tidak ada yang mengurusi, akhirnya dia berbakti kepada ibunya, rela tidak digelari dengan sahabat demi untuk menjaga ibunya. Kalau dia bertemu dengan Nabi jadi sahabat, ya, tapi tidak bertemu dengan Nabi di Yaman. Tapi apa kata Rasulullah? Akan datang nanti gerombolan dari Yaman, seorang yang bernama Uwais, itu ada tandanya penyakit lepra di tubuhnya seperti logam. Kalau dia bersumpah atau berdoa pasti akan dikabulkan. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepadanya lalu mengatakan, berdoalah kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosaku. Umar, sahabat Nabi, datang kepada Uwais al-Qarni. Nah, inilah keutamaan ya berbakti kepada orang tua. Kalau kita bahas bagaimana seorang anak kepada orang tua, maka sangat panjang sekali. Intinya adalah orang tua punya jasa yang sangat besar
yang kita tidak mungkin bisa membalasnya dengan apapun, ya, meskipun kita serahkan seluruh harta kita, maka itu tidak bisa membalas kepada orang tua. Namun kita berusaha untuk menjadi anak yang berbakti, anak yang baik kepada orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang berbakti kepada keduanya dan tidak menjadikan kita orang yang durhaka. Karena sebagian ulama mengatakan cukup seorang dikatakan sebagai durhaka kepada orang tua bila dia cuek acuh terhadap kedua orang tuanya, tidak mempedulikannya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau ada ditanyakan silakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang anak dibesarkan bukan dari orang tua kandungnya? Apakah mendapatkan keutamaan yang disampaikan tadi? Bagaimanakah seorang anak yang dibesarkan bukan dari ayah atau ibu kandungnya, apakah dia mendapatkan keutamaan-keutamaan tadi? Ya, kalau dia mendapatkan keutamaan tadi maka tidak. Cuman dia sebagai anak tetap dia harus membalas kebaikan yang membesarkannya. Ya, dia harus membalas kebaikan yang membesarnya, karena dia diasuh dari kecil sampai besar sampai dewasa, dia harus membalas. Karena Nabi SAW mengatakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Jadi katakan dia berterima kasih kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Sama berarti kalau dia tidak bisa berbakti kepada atau tidak berbuat baik kepadanya, seolah-olah dia tidak bersyukur kepada yang membesarkan tadi. Meskipun bukan ayahnya, meskipun bukan ibu kandungnya, tetapi dia ada jasa mengurusi, maka seorang yang telah diberbuat baik, diurusi dengan baik, dia harus membalasnya dengan kebaikan, ya, seperti itu, ya. Namun kedudukannya tidak seperti dengan kedudukan orang tua, tidak bisa. Tetap sebagai manusia sesama manusia, dia kewajibannya adalah membalas sebisa mungkin, ya, ya, bertutur kata juga baik. Sama dengan manusia biasa, sama dengan kita dengan yang lainnya. Cuman kedudukan orang tua tadi tidak bisa digantikan dengan yang mengurusi tadi. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, cukup ya. Baik, kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Kita cukupkan sampai di sini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.